Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunaf Hidayanto, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021, gelombang 1, angkatan 32, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan pemahaman saya tentang materi komitmen mutu. Pada materi komitmen mutu terbagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kedua, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas menurut Richard Eldab adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Atau yang lebih singkatnya yaitu melakukan sesuatu yang benar dan tepat sasaran. Selanjutnya yang kedua, efisiensi. Efisiensi menurut Richard Eldab adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang coba dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau biasa disebut melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Selanjutnya yang ketiga, inovasi. Inovasi menurut Richard Eldab adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat, mutu. Mutu menurut Gertz and Davis adalah suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Selanjutnya, strategi pelaksanaan manajemen mutu meliputi yang pertama, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu. Yang kedua, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kelima, membangun kerjasama kolega antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Selanjutnya yang terakhir, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak awal memulai pekerjaan. Berikut metode perbaikan mutu yang dapat dilakukan dengan cara plan, do, check, dan act atau yang biasa disingkat PDCA. Yang pertama, plan. Plan merupakan identifikasi masalah, penyebab, dan solusi, serta rencana aksi. Yang kedua, do. Do merupakan suatu rencana aksi yang dilakukan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, cek. Cek merupakan upaya memantau apakah rencana aksi yang direncanakan sudah berjalan seperti semestinya atau belum. Yang keempat, act. Act merupakan suatu tindak lanjut yang diambil setelah memantau suatu hal. Aktualisasi inovasi dan komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua yaitu aktualisasi inovasi dan komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika suatu pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja, yaitu proses, produk, organisasi, komitmen, dan pemimpin. Berikut 4 cara berinovasi meliputi 1. Penemuan. Penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk yang sudah ada.
Yang keempat dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formula baru. Yang terakhir, kesimpulan yang dari materi ini yaitu sebagai seorang ASN diharapkan dapat menerapkan pemahaman terhadap komitmen mutu dalam pekerjaan sehari-hari agar terciptanya pelayanan yang beriman.